Halo semuanya, di video ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan past paper EJU tahun 2015 untuk second session. Dan masih sama seperti sebelumnya, Koko akan bahas matematika yang course 2. Dan di pembahasan ini kita akan masuk ke section ketiga. Kalau kalian sudah banyak kerjain past paper dari EJU, section ketiga dan section keempat ini tentang kalkulus. Dan biasanya soalnya sedikit menantang dibandingkan soal-soal sebelumnya. Oke, sebelum Koko bahas, Koko ingetin lagi bagi yang belum subscribe channel Koko, jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu. Karena Koko yakin banget apa yang Koko bahas di sini pasti membantu kalian. Waktu kalian kerjain soal-soal tes EJU nanti. Kita langsung aja masuk ke soal yang ketiga. Di soal ini, dia bilang, misalkan kita punya suatu fungsi polinomial berpangkat 4 atau berdegree 4. Ini fungsi kita. Objektif dari soal ini adalah kita ingin mencari nilai P such that we can draw 3 tangents to the curve y equals to f of x from the point P on the y-axis. Jadi titik P itu adalah di sumbu Y. Kita pengen cari Pi-nya berapa supaya kita bisa menggambar 3 garis singgung. Harus 3. Nah, dia punya pola pikir atau jalan berpikirnya, dia sudah kasih tahu. Di sini dia bilang, the equation of tangent to the curve y equals to f of x at the point T. F of T is berapa? Jadi pertama kita akan cari secara umum persamaan garis singgung yang melalui titik T dan F of T. Untuk cari persamaan garis singgung dari suatu kurva, tentu saja kita akan jalan dari turunan pertama. Karena turunan pertama menggambarkan gradient function. Jadi Koko akan turunin dulu. Kita tulis pakai simbol dy dx saja. Turunan dari fungsi itu adalah 4x pangkat 3 tambah 6x kuadrat dikurang 24x. Kemudian saat x-nya kita ganti dengan t, kita akan dapat gradient at any points. When x equals to t, kita dapat gradient. Jadi gradientnya panjang, 4t cube plus 6t square minus 24t. Kita dapat gradient function for any point on the curve. Setelah kita dapat gradient, kita bisa cari equation of tangent. Pakai cara yang biasa, yang kalian udah tahu harusnya. Y minus y1 equals to m x minus x1. y1-nya adalah f of t, and then x1-nya adalah t. Jadi kita dapat y minus f of t. Koko tulis dulu deh. F of t equals to gradient 60 square minus 24t x minus x1. x1-nya adalah t. Simplify sampai kita ketemu bentuk yang dia inginkan. Koko akan jalanin ke sebelah sini supaya kita dapat lebih banyak space. F of t-nya Koko ganti dengan fungsi tersebut. F of t-nya adalah ini. X-nya diganti t. Jadi y minus t4 plus minus juga ya. Minus 2t cube plus 12t square minus 4 equals to, kita kaliin, lihat bentuk yang kompleks ini sebagai satu paket, kaliin dengan x. Jadi hasilnya adalah paket itu x. Equals to, Koko lanjut di bawah sedikit. 4t cube plus 6t square minus 24t
X, kemudian lihat paket tersebut kaliin negatif T. Minus, ini masih nggak cukup, kok lanjut di bawah lagi. 4T4 minus 6T cube minus plus berarti 24T square. Supaya nggak bingung, space-nya udah nggak ada. Oke, mudah-mudahan kalian nggak bingung ya. Kalau bingung, jalanin sendiri aja. Jadi jangan bingung dengan ini. Ini kita cuma kaliin masuk. Terakhir kita susun y equals to. Semuanya pindahin ke sisi sebelah kanan. Bentuk di dalam bracket ini Koko akan tulis pertama kali. Minus 24Tx. Pindah ruasin. Perhatiin. Min 4T pangkat 4 ditambah T pangkat 4. Karena akan dapat min 3T pangkat 4. Minnya dari sini ya. Pindah ruas. Jadi minus 3T pangkat 4. Kemudian min 6T pangkat 3 plus 2T pangkat 3. Min 6 plus 2 kita dapat min 4T pangkat 3. Kemudian lagi plus 24 min 12. Kita dapat min 12. Plus 12. T kuadrat. Terakhir plus 4. Nah, inilah bentuk yang panjang kita. A, B, C, D, E, F, G, H. Kita dapat. A, B, C, D, E, F, G, H, I. A-nya 4. B-nya 6, CD-nya 24, I-nya 3, F-nya 4, GH-nya 1, 2, I-nya 4. Ini jawaban yang pertama. Kemudian dia bilang, the condition under which this straight line passes through the point P is that bla bla bla. Sekarang kita substitusi. X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti P. Itulah kondisi garis ini melalui titik P. Jadi kalau Koko tulis passes through P, itu adalah 0, P. Y-nya kita ganti pakai P, X-nya kita ganti pakai 0. Hal itu menyebabkan expression ini lenyap semua. Sisanya tinggal min 3T pangkat 4, min 4T pangkat 3 plus 12T kuadrat plus 4. Maka dengan demikian JKLMN kita dapat lagi. J-nya 3, K-nya 4, LM-nya 1, 2, N-nya 4. Jadi 3, 4, 1, 2, 4. Selanjutnya, for O and S, untuk O dan S, in the following statement, choose either 0 or 1. O sama S-nya kita pilih. O and S-nya kita pilih. And for the other box, enter the correct number. Untuk box yang lain kita isi pakai angka. Hanya O sama S yang kita pilih dari option itu. When the right side of 1, ketika sisi sebelah kanan dari fungsi itu kita anggap sebagai fungsi T, jadi Koko tulis dulu G of T-nya adalah min 3T pangkat 4, min 4T pangkat 3, plus 12T kuadrat plus 4. The function G of T takes bla 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 at T equals to bla 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 and T equals to bla bla bla. On the other hand, dia takes bla 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 at T equals to bla bla bla. Pilihan kita itu ada dua, local minimum atau local maximum. Dengan demikian, fokus ke sana aja. Cari minimum atau maksimum, local minimum or local maximum. Cara kita cari local minimum atau local maximum adalah dengan menggunakan first derivative equal to 0. Sama seperti cara kita mencari stationary point. Jadi untuk cari stationary point, Koko tulis pakai bahasa yang lebih
familiar digunakan di Indonesia, yaitu stationary point. Turunan pertamanya itu adalah 0. Turunkan fungsi itu sama dengan 0. Kita akan dapat min 12 T pangkat 3 min 12 T pangkat 2 plus 24T sama dengan 0. Faktorin bentuk itu dan cari nilai T-nya. Jadi kalau Koko faktorin, Koko akan dapat, bagiin min 2 dulu kali ya, supaya nggak susah. Min 12 maksudnya. T pangkat 3 tambah T pangkat 2 min 2T sama dengan 0. Kita dapat T square plus T minus 2 equals to 0. T-nya, ini faktorin dulu. T plus 2 T minus 1 equals to 0. Therefore kita dapat 3 nilai T. Yang pertama 0, yang kedua min 2, yang ketiga 1. Inilah 3 nilai T yang kita akan isi di sini. Tapi sebelum kita isi, tentukan dulu yang mana yang maksimum, yang mana yang minimum, supaya waktu kita isi nggak salah. Untuk tentukan yang mana maksimum, yang mana minimum, Koko nggak pakai second derivative karena harus turunin lagi. Jadi Koko pakai number line aja. Di number line kita punya 3 poin, yaitu min 2, 0, dan 1. Kemudian kita cek tanda. Ini min 2 ya. Ups. Ini min 2. Nah, kemudian kita cek tanda yang mana plus, yang mana minus. Kemudian kita bisa dapat gambaran kurvanya seperti apa. Cek aja untuk angka 2 di sini. Substitusikan ke persamaan kita. Kalau kalian substitusiin 2 ke sana, kalian akan dapat tandanya adalah positif. Otomatis di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Dengan demikian, tunggu, Koko salah ya, hati-hati Koko nggak teliti. Kita nggak boleh substitusi ke sini. Koko salah tadi, kita harus substitusi ke turunan pertama. Hati-hati, jangan turunan pertama yang sudah kita manipulasi. Ini turunan pertamanya, Koko sudah bagiin dengan min 12. Sehingga tandanya akan berbalik di sini. Jadi ini harusnya kebalik semua. Jadi kalau kita substitusiin ke sini, ke turunan pertama, substitusiin 2 ke sana, kalian akan dapat tandanya negatif. Positif, negatif, positif. Inilah gambaran kurva kita nantinya. Jadi kurva kita nanti akan naik. Positif ini berarti turunan pertamanya positif. Artinya gradientnya positif. Artinya fungsinya naik. Naik, turun, naik lagi, turun lagi. Itu hanya ilustrasi ya, hanya ilustrasinya aja. Dari sini kita tahu kesimpulan bahwa min 2 sama 1 itu adalah local maximum. Min 2 sama 1. Jadi yang ada 2 jawaban itu adalah local maximum. Jadi O adalah local maximum. O itu adalah angka 1. Kemudian PQ sama R-nya adalah min 2 dan 1. Sedangkan yang satu nilai T itu adalah local minimum, yaitu angka 0. Inilah local minimum atau nilai minimum. Jadi S ini adalah angka 0, pilihan 0, local minimum, dan T-nya adalah 0. Berikutnya, ini yang terakhir, ingat-ingat objektif kita. Tujuan awal kita kerjain soal ini apa sih? Tujuan awalnya adalah kita ingin mencari nilai P. Supaya ada 3 garis singgung. Dia bilang, hence,
The value of P such that we can draw 3 tangents from the point 0 and P itu berapa? Nah, tahu dari mana kita bisa gambar 3 garis singgung? Kita bisa gambar 3 garis singgung kalau ada 3 solusi dari equation ini. Jadi dari persamaan ini harus ada 3 solusi. 3 solusi itu artinya ada 3 buah nilai T yang bisa memenuhi persamaan ini. Berapa Pi-nya? Kalau kalian lihat di sini T-nya pangkat 4 nih. Kalau T-nya pangkat 4, berarti maksimum ada 4 solusi. Maksimum. Minimum ada 1 solusi. Atau tidak ada solusi sama sekali, itu juga bisa. Jadi pokoknya maksimum ada 4 solusi. Untuk tahu nilai P-nya berapa supaya kita dapat 3 solusi, Koko ulang kenapa harus 3? Karena kita pengen gambar 3 tangent. Berarti harus ada 3 nilai T yang memenuhi. Untuk tahu posisi mana ada 3 solusi, Koko akan ilustrasikan fungsi G. Fungsi G itu ini di grafik. Jadi kita akan seolah-olah gambar grafik fungsi G. Tentu saja ini hanya ilustrasi aja, nggak usah gambar exact banget. Kira-kira aja udah cukup. Misalnya kayak gini, ini Y, ini X. Kita sudah punya 3 stationary point. Stationary point kita adalah local maximum ada di titik min 2 dan 1. Kita cari dulu. G of T-nya ini ya. G of T-nya adalah min 3T pangkat 4 min 4T pangkat 3 plus 12T kuadrat plus 4. Koko mau cari koordinat ketika T-nya min 2 dan 1. Ketika G-nya min 2, substitusiin ke sana. Kita dapatnya, Koko langsung kalkulatorin ya. Kalian boleh hitung sendiri. Min 4 pangkat 3 plus 12 kuadrat plus 4, 36. Saat min 2 dia 36, tinggi sekali di atas. Ini min 2, anggap aja. Sorry, ini min 2. Nilai Y-nya 36. Koko gambarnya gimana ya? Misalnya ini 4, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 melalui titik ini. Ini 36. Kemudian saat G-nya 1, hasilnya adalah min 3, min 4 plus 12 plus 4. Hasilnya 9. Saat G-nya 1, hasilnya 9. 4, 8, 9 anggap aja di sini. Di 1 di atas ini. Itu nilai maksimum. Ingat-ingat itu nilai maksimum. Sedangkan nilai minimumnya adalah ketika G-nya 0. Ketika G-nya 0 kita dapat 4. 4 itu di sini. Ini nilai minimum. Koko sudah dapat gambaran kurva ini seperti apa? Ini nilai minimum yang paling bawah ini. Koko gambar pakai warna merah. Ini minimum, sedangkan yang biru maksimum. Dan gambaran kurvanya seperti ini. Jadi kalau kita gambar, kurang lebih akan seperti ini. Ini naik terus ke atas. Mungkin Koko nggak bisa gambar dengan baik di sini. Tapi kira-kira aja ya. Kemudian dia akan turun. Karena itu adalah maximum value. Jadi ini naik, nanti akan turun. Turunnya kemana ya? Kita nggak usah pusingin. Pokoknya turun ke bawah. Anggap aja gitu. Ini juga sama turun ke bawah. Nah, kayak gitu. Ini gambaran kurva kita. Nah, terakhir, supaya P equals to
minus 3t4 minus 4t cube plus t square 12t square plus 4. Ada 3 solusi. P-nya harus berapa? Bayangkan kalian harus gambar ini y equals to p. Draw y equals to p, which is ini horizontal line. Posisi horizontal line di mana yang akan menghasilkan 3 solusi, which mean 3 point of intersection. Kalau Koko gambar di sini misalnya, contoh aja, ini hanya ada 2 intersection point, berarti hanya ada 2 solusi. Kita pengennya persis 3 solusi. Dari grafik dan gunakan logika sedikit, kita sudah pasti tahu 3 solusi itu persis akan ada di sini. Ini 1, ada 3 titik potong. 1, 2, 3. 1 lagi ada di sini. 1, 2, 3. Itulah nilai P yang memenuhi. Selain 2 posisi ini, nggak ada lagi nilai P yang akan menghasilkan 3 titik potong. Dengan demikian, U and V-nya Koko sudah tahu. Koordinat yang atas ini adalah, tadi kita udah cari ya, ini 1 sama 9, yang bawah ini adalah 0 sama 4. Itulah nilai P-nya. Jadi P supaya ada 3 solusi, supaya ada 3 garis singgung, maka nilai P-nya adalah 4 dan 9. Ini Y equals to 4, Y equals to 9. Jadi ini 4, UV-nya kita tahu, 4 sama 9. Nah, ini pembahasan Koko untuk soal dari section ketiga. Soalnya tentang, ini basically kalkulus dan masuk ke materi differentiation. Sekian pembahasan Koko untuk section ketiga ini. Di video berikutnya, Koko akan bahas section keempat, soal terakhirnya untuk past paper tahun 2015 second session course 2. Thank you semuanya yang udah nonton video Koko. Kita ketemu lagi di video berikutnya.